Bagian atasnya ya, atas daun ini akan berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Ini adalah gejala dan mulai terkena, dan bagian bawah daunnya jika teman-teman melihatnya, nah seperti ini, agak kayak gimana ya, rusak. Maksudnya bawah daun agak kayak kena rusak-rusak seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya, jelas ya. Ini adalah gejala dan memang ciri-ciri khas penyakit embun bulu. Makanya kalau sudah terlihat seperti ini, antisipasinya harus cepat teman-teman. Tidak boleh menunggu beberapa hari, pokoknya langsung kalau ketika sempat melihat, besoknya langsung dispray saja, tidak usah lama-lama. Dan untuk lahan baisan, lahan ini ya sebentar, itu alhamdulillah masih aman, cuman untuk mengantisipasi saja teman-teman, biar lebih maksimal perawatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Baisan di channel Lisan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini ya Baisan sedang berada di lahan tanaman timun air F1 Baisan, yang tepatnya sekarang berusia 33 HST tanam biji. Untuk kondisinya dan penampakannya seperti ini teman-teman. Tanamannya tumbuh subur sekali ya. Seperti ini, sangat-sangat subur. Dan selalu Baisan katakan di sini, ini adalah lahan bekas tanaman timun, yang di sini Baisan tanami timun kembali ya, tanpa olah lahan, tanpa membongkar mulsa dan tanpa membongkar ajir ya. Di situ Baisan hanya melakukan proses penggemburan di bagian lubang tanam, dan juga mengasih pupuk dasar di lubang tanam saja. Bagi teman-teman yang belum lihat dari awal, bisa nanti lihat di deskripsi teman-teman, cara melakukan dari tahap awal sampai saat ini ya. Oke, dan di bagian sana teman-teman, itu adalah bekas tanaman apa namanya, bekas tanaman pare, yang memang dimana ini tanaman parenya tidak Baisan buang. Ini ada request dari teman Baisan ya untuk kondisinya, dan tanamannya, figur tanamannya sama-sama bagusnya teman-teman. Malah kalau yang ada bekas tanaman paranya, dia merambat sendiri, tidak Baisan rampatkan. Oke, jadi di kesempatan video kali ini Baisan akan berbagi tips ya, cara mencegah dan mengatasi jamur embun bulu ya pada tanaman timun. Karena memang di sini alhamdulillah cuacanya hujan sudah 2 hari, padahal kemarin sekitar ada 10 hari lebih kayaknya gak hujan teman-teman, tapi tidak apa-apa alhamdulillah ya. Tapi kita juga harus mengantisipasi serangan jamurnya jika tanamannya terguyur hujan dan kondisinya lembab seperti ini. Yang ini masih ada bunnya teman-teman. Oke, dan penampakannya juga ya, bakal bunnya sangat super sekali, hampir di setiap ketiak daun. Dan ini ya, nah ini bisa kawan-kawan lihat sendiri, mungkin ini beberapa hari lagi petik ya. Ini hampir di setiap daun teman-teman, di ketiak daun ya, tuh bakal buahnya sangat lebat sekali. Oke, jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham teman-teman. Bagi teman-teman yang baru hadir juga ya, bantu channel Lisan Petani Muda semakin berkembang dengan tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Lisan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, Baisan selalu doakan mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, ikuti terus. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini untuk mengatasi dan mencegah, bisa untuk mengatasi, mencegah ya penyakit embun bulu, bercak daun, terus busuk batang juga bisa teman-teman. Khususnya pada tanaman timun. Di sini ya Baisan akan berbagi tips menggunakan fungisida yang tepat dan bagus. Oke, sebelum itu ini Baisan bawakan sampelnya, sampel dari lahan sebelah ya. Ini alhamdulillah untuk lahan Baisan masih aman, cuman biasanya kalau sudah ada hujan itu harus memang diantisipasi cara mencegahnya dengan tepat dan benar. Ini adalah contoh ciri-ciri penyakit embun bulu teman-teman. Nah seperti ini, dia bagian atasnya ya, atas daun ini akan berwarna kuning kecoklatan seperti ini.
Ini adalah gejala dan mulai terkena, dan bagian bawah daunnya jika teman-teman melihatnya, nah seperti ini, agak kayak gimana ya, rusak, maksudnya bawah daun agak kayak kena rusak seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya, jelas ya. Ini adalah gejala dan memang ciri-ciri khas penyakit embun bulu. Makanya kalau sudah terlihat seperti ini, antisipasinya harus cepat teman-teman, tidak boleh menunggu beberapa hari, pokoknya langsung kalau ketika sempat melihat besoknya langsung dispray saja, tidak usah lama-lama. Dan untuk lahan baisan, lahan ini ya sebentar, itu alhamdulillah masih aman, cuman untuk mengantisipasi saja teman-teman biar lebih maksimal perawatannya. Oke, langsung saja di sini untuk fungisidanya. Yang pertama teman-teman, Baisan menggunakan fungisida ini Yosep ya, yang berbahan aktif mankoseb. Nah, teman-teman bisa mencari merek dagangnya bebas, yang penting berbahan aktif mankoseb, itu sasarannya sama penyakitnya, terus bahan aktifnya juga ya, itu sasarannya sama teman-teman. Tinggal teman-teman cari yang mudah didapat dan yang pastinya harganya terjangkau teman-teman. Bahan aktif mankoseb itu banyak sekali untuk merek dagangannya ya, pokoknya ada kisaran puluhan merek dagang, yang penting bahan aktifnya mankoseb, karena dia memang fungisida kontak teman-teman. Nih, fungisida kontak. Jadi kalau fungisida kontak itu cepat mengatasi jamur, itu dengan catatan harus nyepraynya juga harus merata di bagian bawah daun, atas daun juga harus merata biar lebih tepat sasaran. Pokoknya kalau fungisida kontak harus merata ke semua bagian tanaman. Ini memang khusus spesialis jamur untuk bahan aktif mankoseb. Sekali lagi, untuk merek dagangnya bebas, teman-teman mau mencari apa saja yang penting berbahan aktif mankoseb, atau bisa yang berbahan aktif klorotalonil ya, itu juga bisa teman-teman. Kalau Baisan cocok menggunakan mankoseb ini ya. Dan untuk takarannya di sini, jika teman-teman membaca di bagian belakangnya ada, untuk tanaman cabai kentang bisa gunakan sekitar 5-10 gram per 14 liter air ya, sama interval 5-7 hari sekali, lihat kondisi cuaca dan juga pastinya tanaman. Jika kondisi cuacanya banyak hujan, bisa lakukan sekitar 5 hari sekali teman-teman. Jika kondisi di musim kemarau, bisa ya sekitar 7 hari sekali juga bisa, lihat kondisi tanamannya teman-teman. Oke, jelas ya. Untuk takarannya ini sangat irit sekali teman-teman. Aku menggunakan kalau Baisan ya 1,5 sendok, pokoknya 1,5 sendok per tangki, itu 16 liter lah. 1,5 sendok cukup teman-teman. Nah sekitar segini ya, 1 sendok full dan juga 1,5 sendok makan. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, yang jelas harus juga menggunakan fungisida yang sistemik. Contohnya ini, Baisan kebetulan ada fungisida Mitrafos yang berbahan aktif asam fosfat. Jadi Baisan menggunakan ini, dan kemarin juga di tanaman melon Baisan menggunakan ini. Alhamdulillah tanamannya tumbuh subur dengan baik dan terhindar dari serangan jamur, walaupun ya terkena, cuma tidak Baisan katakan normal lah, katakanlah seperti itu. Fungisida asam fosfat ini dia itu bekerja secara sistemik teman-teman, fungisida sistemik ya. Dan juga ini bisa Baisan katakan asam fosfat itu adalah, kalau Baisan terangkan itu kira-kira seperti untuk daya imunitas tanaman, jadi untuk kekebalan tanaman. Jadi untuk asam fosfat ini bisa digunakan sekitar pokoknya sedini mungkin pada tanaman, mungkin tanaman cabai, tomat, semangka, ada juga nanti ini ya timun, pare, dan juga pokoknya tanaman hortikultura bisa lakukan sedini mungkin untuk asam fosfat ini, karena dia memang bekerja secara untuk imunitas tanaman, untuk kekebalan tanaman dari serangan jamur. Oke, jelas ya. Untuk merek dagangnya juga banyak untuk asam fosfat ini ya, kalau tidak salah ada Folirfos itu juga asam fosfat, terus ini salah satunya juga Mitrafos. Pokoknya banyak teman-teman, cari saja yang berbahan aktif asam fosfat dan cari di kios-kios pertanian yang mudah didapat di daerah teman-teman semua. Oke, jelas ya. Jadi untuk asam fosfat ini Baisan ulangi lagi, lakukan penyemprotan menggunakan asam fosfat sedini mungkin agar tanaman terhindar dari jamur. Bisa di aplikasi semprot, aplikasi kocor juga bisa teman-teman. Kalau Baisan aplikasi semprot saja, karena kalau dikocor agak sedikit boros
Oke ya, jelas ya. Jadi Bison ulangi lagi sekali lagi untuk fungsi penyemprotan kali ini. Untuk penyemprotan kali ini Bison menggunakan fungisida Yosep yang berbahan aktivan Kosep. Ini adalah fungisida kontak, dan Mitrafos untuk fungisida sistemiknya yang berbahan aktif asam fosfat untuk menghindari serangan embun bulu, bercak daun dan juga busuk batang, teman-teman. Oke, untuk takarannya seperti biasanya cukup 2 tutup Mitrafos per tangki 16 liter. Ya, seperti ini. Jelas ya. Dan yang terakhir, karena Bison ini cuacanya hujan ya, Bison menggunakan perekat. Ini perekatnya menggunakan mengadakan stickball. Ini penting sekali jika di musim penghujan, agar ketika kita menyepray, jika nanti terguyur hujan tidak langsung terkuras air hujan, teman-teman. Penting sekali ya. Ini menggunakan stickball. Ini sisa kemarin, tapi masih cukup sekitar 6 tangki, teman-teman. Oke, untuk perekatnya Bison gunakan sekitar 2 tutup. Oke, jelas ya. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, teman-teman. Mudah-mudahan Bison langsung bisa menjawabnya. Kalau tidak sempat ya mungkin selama beberapa hari, teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari Bison, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang, teman-teman. Sekian dari Bison, salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.